Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang surga yang ada di dalam Al-Quran. Mengapa pembahasan ini sangat penting bagi kita semua? Sebab ada beberapa orang yang menuduh bahwa agama Islam ini adalah agama yang memberikan balasan kebaikan bagi pemeluknya ketika di surga kelak. Itu yang paling besar kenikmatannya itu adalah kenikmatan berupa hubungan seksual dengan bidadari. Nah, contohnya seperti ini. Pertanyaannya adalah, apakah tuduhan yang dialamatkan kepada agama Islam itu benar? Nah, mari kita jawab. Nah, untuk menjawab itu kita harus menggunakan pendekatan. Nah, pendekatan yang akan saya gunakan untuk menjawab itu adalah dengan pendekatan historis atau pendekatan sejarah berupa kronologi diturunkannya Al-Quran. Nah, menurut Mushaf Ibnu Abbas, kemudian Al-Kafi, kemudian Ikrimah dan Al-Hasan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kata jannah pertama kali itu dalam Quran surah Al-Qalam ayat 34. Kemudian kata jannah itu disebut lagi dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 40. Kemudian Quran surat At-Takwir ayat 13 dan surah Al-Fajr ayat yang terakhir. Nah, kata surga yang disebutkan di dalam Al-Quran ini belum ada gambaran apa-apa. Tetapi surga yang disebutkan di sini hanyalah balasan orang-orang yang berbuat baik. Setelah disebutkan kata surga, baru kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyebutkan gambaran bagaimana di surga. Nah, gambaran yang paling pertama yang Allah sebutkan itu dalam Quran surah Al-Buruj ayat yang ke-11. Bagaimana gambaran surga yang pertama kali disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di sana seperti kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, kalau kita perhatikan, konteks ini adalah konteks yang sangat menarik perhatian bagi orang Arab. Kenapa? Sebab di tanah Arab sana adalah tanah yang gersang, tanah yang tandus, dan mereka semua tentu mengidamkan kebun yang sangat indah. Kemudian di sana tercukupi airnya mengalir dan seterusnya itu. Kemudian gambaran kenikmatan surga berupa kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ini diulang di banyak surah dan ayat yang lainnya. Nah, begitu. Kenapa? Sebab memang bagi orang Arab, kebun yang lebat, kemudian sumber air itu sangat-sangat mereka sukai begitu. Bahkan di dalam surga, isi sungainya itu selain air biasa yang disebutkan sangat jernih, juga ada sungai yang isinya adalah arak, kemudian madu dan susu. 3 minuman yang sebenarnya sangat disukai oleh orang Arab, terutama adalah arak. Kemudian ada kenikmatan yang lain. Ya, kenikmatan yang lain ini adalah kenikmatan fisik. Tentu saja kenikmatan fisik ini diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah imannya kuat. Ya, para sahabat Nabi yang imannya kuat. Apa kenikmatan yang non fisik setelah kenikmatan fisik tadi itu? Yaitu di dalam surga nanti orang-orang yang beriman dan beramal soleh semasa di dunia, dia bisa melihat Allah. Nah, gambaran ini disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Qiyamah ayat 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, walaupun ada penafsiran lain, yaitu golongan Mu'tazilah menyebutkan nazirah di situ bukan melihat, ya, tetapi nazirah di situ adalah menunggu. Kenapa kok begitu? Sebab kita tahu
bahwa orang-orang Mu'tazilah ini adalah kaum yang sangat-sangat ingin memurnikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau manusia bisa melihat Allah berarti mengurangi dari tanzih, mengurangi kemahasucian Allah Subhanahu wa taala, itu menurut mereka. Nah, kemudian orang Arab ini masih sangat bandel. Orang Arab masih banyak bermaksiat. Orang Arab masih sangat banyak yang mendiskreditkan orang-orang miskin. Kemudian perilakunya itu tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Maka kemudian Al-Quran mencoba untuk menarik perhatian kembali kepada orang-orang Arab di masa itu. Apa ganjaran di surga kelak untuk menarik orang-orang Arab pada waktu itu setelah mereka tidak mempan diiming-imingi oleh gambaran surga berupa kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai? Maka kemudian Al-Quran mencoba untuk menarik perhatian yang lebih tinggi, yaitu di dalam surga nanti ada bidadari. Secara spesifik, penyebutan bidadari dalam Al-Quran yang berupa kata hurun itu disebut sebanyak 4 kali, yaitu yang pertama dalam surah Al-Waqi'ah ayat 22, kemudian surah Ad-Dukhan ayat 54, kemudian surah At-Tur ayat 20, dan surah Ar-Rahman ayat 72. Nah, kenapa gambaran hur ini sangat penting? Sebab kita tahu peradaban sebelumnya, mulai dari peradaban Sumeria, peradaban Akadia, peradaban Mesopotamia, peradaban Babilonia, peradaban Mesir kuno, peradaban Romawi, Persia, dan peradaban sebelum diturunkannya Nabi Muhammad, bahwa kenikmatan seksual adalah kenikmatan yang sangat disukai, yang sangat diidamkan, yang sangat disenangi oleh orang-orang pada waktu itu. Ya, apa buktinya? Kalau kita melihat ukiran ya dalam bangunan-bangunan mereka, ada di sana ukiran orang-orang yang sedang melakukan hubungan seksual. Ya, mereka tidak malu dengan itu. Kenapa? Karena menurut mereka adalah itu kenikmatan yang luar biasa indah. Nah, ini penyebutan kata bidadari sebenarnya terkait konteks ya pra-Islam yang sangat digandrungi mereka, sehingga ini sebetulnya adalah untuk menarik mereka bahwa nanti di surga, yaitu nanti kalian mendapatkan bidadari yang sangat cantik, mendapatkan kenikmatan seksual yang luar biasa nikmat. Nah, sehingga kalau kalian ingin mendapatkan itu, hendaklah kalian beriman dan beramal soleh semasa di dunia. Kemudian ketika mereka masih bandel, ketika mereka masih belum mendengarkan, ya walaupun diiming-imingin dengan kenikmatan seksual, maka kemudian lebih tinggi lagi, ya Allah Subhanahu wa taala mengiming-imingi kenikmatan yang lainnya. Apa kenikmatan yang disebutkan lagi? Berupa nanti kalau kamu masuk surga, di sana itu kalian menempati tempat seperti istana yang sangat-sangat mewah dan sangat-sangat lengkap fasilitas dan makanannya. Nah, maka ini disebutkan secara kronologis, ini disebutkan setelah penyebutan setelah penyebutan bidadari, yaitu dalam surah Fatir ayat 33, kemudian surah Zukhruf ayat 71, surah Muhammad ayat 15, surah Al-Insan ayat 15, kemudian surah Al-Insan ayat 19 sampai 21. Setelah gambaran kenikmatan bagaimana orang-orang di surga mendapatkan bidadari, baru kemudian ini kurang mempan begitu, ini orang-orang Arab masih bandel, maka kemudian ditingkatkan lagi iming-imingannya supaya mereka berbuat baik dan mendapatkan surga, supaya mereka berbuat baik. Ya, ini kemudian digambarkan nanti kalau kamu masuk surga, maka kamu akan mendapatkan istana yang luar biasa lengkap dan kenikmatannya luar biasa. Nah, tetapi sekali lagi ini masih berupa kenikmatan fisik, ya, karena terkait bagaimana Al-Quran sesungguhnya menyapa, ya, khitab Al-Quran saat itu adalah orang-orang Arab yang suka dengan kenikmatan fisik saat itu.
ya, karena imannya masih belum terlalu kuat. Kemudian barulah ini Al-Quran mencoba untuk memberikan gambaran kenikmatan di surga berupa non fisik. Apa itu? Ya, maka nanti ketika di surga itu adalah sebuah kehidupan yang betul-betul sangat harmonis, kehidupan yang sangat damai, kehidupan kekeluargaan dan persaudaraan yang tidak ada dengki dan omongan yang tidak berguna. Ini disebutkan dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 25 sampai 26, Al-Hijr ayat 45 sampai 48. Setelah tahapan fisik dan non fisik dilalui, maka kemudian Al-Quran mencoba untuk menggambarkan puncak dari kenikmatan di surga itu apa. Ya, ternyata puncak dari surga itu ini terdapat Quran surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah ini adalah surah menurut Mushaf Ibnu Abbas, Al-Kafi, Ikrimah, dan Al-Hasan. Ini adalah surah Madaniyah yang hampir terakhir. Maka sesungguhnya di surga itu yang paling nikmat adalah adanya keridhaan antara Allah dan hambanya. Maka dalam Al-Bayyinah disebutkan radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, ini adanya keridhaan Allah dan keridhaan manusia. Ini juga terkait dengan hadis Nabi bahwa masuk surga itu karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Artinya apa? Manusia melakukan apa yang disenangi oleh Allah, kemudian Allah juga mengasihi sayangi karena manusia membuat Allah itu senang. Nah, jadi begitu. Jadi sangat tidak tepat sekali ketika ada orang yang menuduh bahwa kenikmatan paling tinggi di surga itu adalah kenikmatan seksual. Ya, padahal atau justru kenikmatan seksual itu sangat minim digambarkan di dalam Al-Quran. Pertanyaan kritis kita adalah, kalau seandainya kenikmatan di surga itu hanya berupa kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, bagaimana orang yang sejak kecil, sejak lahir dalam keadaan buta? Berarti dia tidak tertarik dengan surga. Kalau kenikmatan di surga itu hanya hubungan seksual, maka tentu saja orang yang semasa hidup di dunia dia dalam keadaan impoten, dia tidak akan tertarik dengan gambaran itu. Kalau seandainya di surga itu hanya makanan yang enak, perhiasan, bagaimana kalau di dunia dia tidak suka dengan itu? Nah, maka gambaran surga itu harus betul-betul syumul, harus betul menyeluruh, ya, agar semua orang berusaha bagaimana bisa mendapatkan surga. Sehingga hal ini pun tentu saja sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tingkatan-tingkatan surga itu ya tidak hanya kenikmatan fisik tetapi juga kenikmatan non fisik. Nah, jadi kita tidak boleh lagi terkecoh dengan pendapat-pendapat semacam itu. Ya, itu mudah-mudahan penjelasan ini dapat dipahami, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.